شباب السالكين. Sambut nggih. Qala dawuh sapa Abdullah bin Amr bin As nggih. Qala dawuh li maring ingsun iki hadis iki. Niki memang pas ketepatan bahas qiyamul lail, paham nggih. Niki sudah waktunya awake dhewe mulai mengetahui atau membahas tentang qiyamul lail nggih. Qala dawuh nggih li maring ingsun sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi redaksinya ini seakan-akan Kanjeng Nabi dawuh pesen teng Abdullah bin Amr bin As, tapi memang bukan hanya itu. Ternyata maknanya memang untuk semua kalangan sahabat dan umat Muhammadiyah. Paham ya? Napa dawuh ya Abdullah la takun mithla fulan. Ya Abdullah he Abdullah. Ya Abdullah he Abdullah la takun ojo dadi sapa sira, ngoten nggih. La takun ojo dadi sapa sira iku mislu fulanin. Ojo dadi sapa sira iku mislu fulanin wong kang padha karo fulan. Atau makna lain wong kang nyepadani fulan. Wahai Abdullah, engkau jangan sampai padha karo apa yang telah dilakukan Pak Fulan niku. Nah nggih. Lah niki lek jare napa? Tafsir hadise ngeten. Iki termasuk ciri-ciri khase para nabi kali para rasul dan diikuti oleh salafun saleh. Napa niku? Kalau ada kalimat yang lebih baik diutarakan dan maknanya sama, niku pilihlah kalimat yang baik. Jenengan kalau pernah membahas tentang napa ilmu fikih, paham nggih? Temriku dikatakan termasuk perkara yang mewajibkan mandi besar adalah idza taqa al-khitanan, ketika dua alat yang telah disunat bertemu. Maknanya jima, jima. Cuman Kanjeng Nabi memilih kalimat yang lebih sae, boten lebih saru, padahal jelas ya. Artinya khitanan itu dua alat kelamin. Nah, itu ciri khasnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ditiru oleh salafun saleh. Jadi kalau ada kalimat yang mungkin lebih baik kita ucapkan walaupun sama maknanya, maka kita utarakan saja. Amin. Makanya daripada Kanjeng Nabi milih kalimat lek sampean jima maka wajib mandi gede, mandi besar, enggak. Nabi milih ketika ada dua alat kelamin yang disunat bertemu, maka jenengan wajib mandi. Niku indahnya kalami para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Abdullah la takun mithlu fulan. Wahai Abdullah, ojo sampai sampean padha karo Pak Fulan. Iki gak menyebutkan nama. Karena temriki memang Kanjeng Nabi sempat memergoki satu sahabat yang dulu pernah ngamalne qiyamul lail, pateng salat di dalam ataupun di waktu sepertiga malam. Ternyata sekarang sudah berhenti, sekukut mari leren, tidak istiqomah. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak suka dengan yang model kayak ngoten niku, karena Kanjeng Nabi pernah dawuh teng hadis yang lain, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal-amal yang dicintai Allah niku amal-amal adwam. Adwam niku dugi kalimat dama mane langgeng. Jadi amal-amal yang dicintai Allah niku amal-amal yang lebih langgeng, lebih lama, lebih istiqomah, wa inqalla, walaupun amal itu kita lakukan hanya sedikit. Cuman kalau lebih istiqomah niku lebih disukai oleh Gusti Allah daripada langsung wakeh sisuke mari leren. Niku amal yang kirang dijajaki oleh Gusti Allah. Makanya sama mriki juga disampaikan kali Kanjeng Nabi dua kalinya. Itu bukti bahwasanya istiqomah niku khairun min alfi karamah. Ya Abdullah, he Abdullah la takun ojo dadi sapa sira iku mislu fulanin sepadane fulan. Kenapa? Apa yang dilakukan fulan sehingga Kanjeng Nabi niku memberi warning, memberi peringatan ojo sampai fulan sampeyan koyo fulan. Amin. Napa niku? Kana ono sapa fulan iku yakumu nggih. Jumeneng ibadah sapa fulan al-laila ing dalem wayah wengi, ngoten nggih. Iku yakumu jumeneng ibadah sapa fulan al-laila ing dalem wayah wengi. Nggih. Al-laila ing dalem wayah wengi.
Perbedaan lail kali lailah. Lailatun, kalau lailatun itu malam, nama malamnya. Ana tae lailatun nama malamnya. Lai kene tae lailun iku jenenge waktu malamnya. Nggih, beda antara lailatun karo lail. Makanya itu mriku teng apa teng surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Gusti Allah akan menerangkan malam itu, bukan waktu malamnya, malam itu. Jadi perbedaan antara lailah karo lailun. Nah, temriki mengatakan lail kayaknya ta'i, jadi masa atau waktu malamnya. Nah, iku yaku muju meneng salat sapa fulan al-laila ing dalem wayah wengi. Kemudian endingnya fataroka mongko ninggal sapa fulan qiyamal laili ing jumeneng salat ing dalem wayah wengi. Fataroka mongko ninggal sapa fulan qiyamal laili ing jumeneng salat ing dalem wayah wengi. Iya, Cung, jadi kaya Nabi, dulu fulan itu rajin qiyamul lail. Paham ya? Selalu melaksanakan qiyamul lail. Cuma sekarang fataroka qiyamul lail, dia sudah enggak sholat qiyamul lail lagi. Paham ya? Itu bukti bahwasanya memang konsisten atau istiqomah niku perlu. Sampai Kanjeng Nabi niku sering memberi peringatan kepada Abdullah bin Amr bin As, ojo sampai lah takun di sulfon, ojo sampai koyo kae. Kenapa? Dia tahu patang marang ngono leren ilan ibadah. Niku ngoten niku. Jangan sampai kita itu putus dari keistiqomahan melakukan ibadah pun. Berhubung niki masalah qiyamul lail, amin. Nah, mriki kula akan menyampaikan perbedaan antara takrif sama semerap qiyamul lail kali salat tahajud kali sholat witir. Nggih, niku sama-sama ibadah yang dilakukan pada malam hari pun. Wa in kana mutakallim laisa ahlan min ashabi qiyamul lail. Walaupun kula sing ngomong niki bukan termasuk wong sing ahli qiyamul lail, nggih. Tapi mugi-mugi dengan kita membahas tentang qiyamul lail kita termasuk wong sing ahli qiyamul lail. Nggih. Sampun. Temriku napa jenenge wa minal laili teng ayate wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Amin. Temriku teng ayat Gusti Allah dawuh wa minal laili. Wahai Kanjeng Nabi, samian lek wayah wengi tahajjud, bangunlah salat malam. Temriku teng tafsire mengatakan apa hukum qiyamul lail. Sadurunge kula bahas qiyamul lail takrifnya, hukumnya begini. Apa hukum qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi? Kemudian ditafsiri beda-beda ulama, beda-beda tafsiran. Walaupun yang paling masyhur adalah hukum qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi. Perintah qiyamul lail kepada Kanjeng Nabi khusus adalah wajib. Makanya sampai nun sewu Kanjeng Nabi lek salat niku supune berdarah saking lamanya berdiri. Karena memang qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi niku wajib. Amin. Memiliki juga perintahnya wajib. Makanya itu surat yang lain, surat Al-Muzammil dikatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Amin. Bangunlah pada waktu malam dan dirikanlah salat. Niku bentuk bahasanya perintah qiyamul lail kepada Kanjeng Nabi niku wajib. Amin. Sedangkan ada ulama lain yang mengatakan boten. Perintah qiyamul lail kepada Kanjeng Nabi bukan wajib, sama-sama sunnah. Padha karo awake sunnah. Makanya itu mriku wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Kita napa tairi nafilah. Nafilah maknanya salat sunnah. Makanya memang walaupun ayatnya itu sempat membahas perintah Kanjeng Nabi wajib qiyamul lail, cuma dinasah dengan kalimat itu. Makanya hukum qiyamul lail itu sunnah bagi Kanjeng Nabi. Walhasil wonten perbedaan hukum tafsir ulama tentang menafsiri apakah perintah napa jenenge qiyamul lail bagi Kanjeng Nabi niku wajib ataupun sunnah. Walaupun yang paling masyhur adalah wajib. Pun niku perintah qiyamul lail bagi atau kepada Kanjeng Nabi. Sedangkan hukum qiyamul lail bagi awake dhewe, bagi umat Muhammad niku napa? Jelas niku sudah mutafaq hukumnya sunnah. Cuman sunnah sing muakkad. Paham ya? Sunnah yang sangat disunnahkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Paham ya? Pun
Apa itu qiyamul lail? Napa niku salat tahajud, napa niku salat witir? Sama rumah niki ning kesemawon secara ringkas ngeten niki. Kalau qiyamul lail adalah segala ibadah, entah itu bentuknya salat atau maos Quran ataupun wiritan, pokok ibadah yang dilakukan pada malam hari, apalagi sepertiga malam, niku dikatakan qiyamul lail. Gak kudu sholat, paham? Cuman identiknya qiyamul lail adalah sholat, paham? Pun. Apalagi di waktu sepertiga malam. Arti sepertiga malam, kalau malam niku mulai jam 6 sampai jam 6 mana? 12 jam. 12 dibagi 3. Paham? Jadi mulai jam 6 sampai jam 10 itu sepertiga pertama. Paham? Kemudian jam 10 sampai jam 2 itu sepertiga kedua. Lah mulai jam 2 ini sampai itu waktu yang paling afdol di antara orang yang mendirikan qiyamul lail. Jadi artinya qiyamul lail adalah segala ibadah yang dilakukan pada malam hari. Kalau sholat tahajud niku napa? Nah, sholat tahajud niku dari kalimat al-hujud, ha jim wa mudal. Hujud maknanya bangun, tangi. Paham? Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari sakwise jenengan sare, kemudian sampean bangun, kemudian sholat, kemudian itu dikatakan tahajud. Entah sholat sunnah, entah sholat hajat, entah sholat witir, pokoknya sholat yang dilakukan setelah tidur pada malam hari itu jenenge sholat tahajud. Misalkan ngeten iki, misalkan kula mantun maghrib niku tilem. Kemudian bangun jam 2 melakukan sholat isya setelah tidur. Itu apakah bisa dikatakan tahajud? Ya, bisa dikatakan tahajud. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Apapun sholatnya, dari sama sholat istikharah, tahajud, sholat hajat dikatakan tahajud, sholat niat tahajud ya tahajud, sholat sunnah mutlak ya tahajud. Ini jenenge sholat tahajud, yaitu sholat yang dilakukan setelah bangun. Kemudian yang ketiga adalah sholat witir. Sholat witir. Napa witir niku termasuk ibadah sholat sunnah yang paling afdol dan yang paling diremeni Kanjeng Nabi dan Gusti Allah. Makanya ij'alu min akhir lailikum al-witra. Jadikanlah sholat yang paling akhir pada malam hari niku sholat witir. Paham ya? Pun sholat witir adalah sholat yang jumlahnya ganjil. Paham ya? Jumlahnya ganjil minimal setunggal, sak rakaat salam. Cuman lek jenengan niku istiqomah setunggal makruh. Jadi minimal 3. Biar gak kena makruh minimal 3. Nggih mboten napa-napa satu malam setunggal mboten napa. Cuman kalau istiqomah setunggal akhirnya makruh. Minimal 3. 2 rakaat salam kemudian tambah 1 rakaat salam. Niku salat witir. Nah, salat witir mempunyai syarat. Napa niku? Salat witir harus dilakukan setelah salat isya. Amin. Walaupun kita lakukan pada jam 2 sepertiga malam salat witir, kok belum salat isya, maka witirnya tidak akan sah. Kami walaupun salat witir dilakukan setelah isya selesai langsung, pokok mantun ngelakoni salat isya, maka salat witir sah. Amin. Jadi yang penting salat witir niku sah ketika dilakukan setelah salat isya. Kon niku perbedaan antara qiyamul lail, kemudian salat tahajud, kemudian salat witir. Gimana hukumnya? Apakah bisa orang niku ngelakoni sak salatan tapi itu telu-telu nih sakit? Gimana caranya? Ini kok ngoten, sampeyan mantun isaan sehari, kemudian jam 2, jam setengah 3 bangun dari tidurnya, kemudian melakukan sholat witir, usolli sunatal witri rakaataini, utawa usolli sunatan rakaataini minal witri lillahi ta'ala. Sudah, sampai mendapatkan pahala witir, pahala qiyamul lail, juga pahala tahajud. Kenapa? Ya sampean melakukan ibadah pada malam hari qiyamul lail, juga sampean melakukan sholat setelah bangun tidur. Maka itu ganjarannya sholat tahajud. Ataupun jenengan isi dengan sholat hajat, bukan apa-apa, tetap dikatakan sholat hajat juga sholat
tahajud. Ini ku pembahasan simpel tentang qiyamul lail. Paham ya? Balik malih ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail. Pun. Kemudian mriki wonten hadis ya. Hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeten. Beliau menceritakan ketika beliau niku di Isra Mi'rajkan. Amin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila sama awsani rabbi bi khamsati asya'a faqala ketika kula niku di Isra Mi'rajkan kemudian naik ke langit kula bertemu dengan Allah kemudian kula diwasiati 5 perkara. Napa niku? Yang pertama Pertama, la ta'alaq qalbaka bid dunya. Niki wasiate Gusti Allah nang Kanjeng Nabi. Coba kita dengarkan. La ta'alaq qalbaka bid dunya. Wahai Nabi Muhammad, sampean ojo pernah ta'alaq, kuatir, melok ngurusi dan sibuk hatimu memikirkan dunia. Kenapa? Fa inni lam akhluqha laka. Karena aku iku gawe dunia bukan untuk sampean. Bukan dimiliki untuk sampean. Dunia hanyalah amanah titipan. Mau sampean tinggal nih, bukan hak milik, bukan. Hanya titipan. Makanya jangan sampai hati kita terkuras penuh gawe ngurusi dunia ini. Itu yang pertama. Wasiat kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Dan tanamlah rasa cinta hati sampean kepada diriku. Kenapa? Karena masirakum, karena tempat kembalimu adalah kepada diriku. Jangan sampai sampean cinta kepada seseorang melebihi cinta kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena tempat kembali kita kepada Gusti Allah. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajtahid fi talabil jannah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam mencari atau meraih surga. Amin. Makanya sampai wonten donga khusus gawe gimana kita itu agar bisa mendapatkan surga. Ketika sampean minta surga, is'alul firdaus. Jauh surga firdaus. Ojo nanggung-nanggung, mintalah surga firdaus. Amin. Ampun. Wajtahid fi talabil jannah. Yang keempat, wakun aisan minal khalqi. Niki sing perlu kita ingat-ingat. Jangan sampai awake dhewe niku punya pengharapan besar kepada makhluk siapapun itu. Apalagi makhluk yang bernama menungso. Paham? Pun sampai kita berharap lebih kepada manusia. Wakun aisan, artinya jangan sampai kau menaruh harapan kepada makhluk. Kenapa? Fa innahu laisa fi aidihim syai'. Karena sesungguhnya mereka tidak memiliki sesuatu. Lapo sampean memberikan harapan yang mana dia tidak memiliki sesuatu. Memiliki harta itu adalah amanah. Memiliki jabatan itu adalah bukan hal yang hakiki ataupun hal yang abadi. Makanya hakikatnya manusia tidak memiliki sesuatu dan tidak pantas untuk diharapkan. Amin. Makanya semakin besar harapan orang kepada orang lain, semakin besar kesempatan kecewa. Amin. Makanya sampean kok kebiasaan mengharapkan kepada orang lain, ya persiapan kecewa. Pun yang terakhir niki memang mahalu syahidnya tentang qiyamul ini. Wadum alat tahajud, dan istiqomahlah dalam tahajud. Niki wasiat Gusti Allah dengan Nabi. Wadum alat tahajud. Dum maknanya dawam, artinya langgeng. Istiqomahkanlah dalam sholat tahajud. Kenapa? Niki alasannya. Fa innan nasrah. Niki narik hadis ini ono non taukid yang menunjukkan benar-benar fa innan nasrah, karena di sesungguhnya setiap pertolongan, sesungguhnya ajaran Nabi hadis, sesungguhnya setiap pertolongan ma'a qiyamul lail akan bisa diraih, didapatkan dengan qiyamul lail. Ketika awake dhewe jatuh, ketika bangkrut, ketika kena musibah, itu setiap pertolongan akan kita dapatkan dengan cara qiyamul lail. Paham ya? Niku hadis
dugi Kanjeng Nabi tentang wasiat Kanjeng Nabi wasiat Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Yang terakhir niki niki jenengan lek semarap tokoh sufi yang paling masyhur niki. Insyaallah setiap jenengan membahas atau mengkaji kitab tasawuf mesti ada tokoh niki nggih. Saking masyhurnya beliau. Beliau namanya Ibrahim bin Adham. Nggih, Ibrahim bin Adham. Beliau cerita nggih. Qala Ibrahim bin Adham nggih. Beliau cerita nazala bi adyafun fa'alimtu annahum abdal. Suatu hari kula kedatangan tamu. Fa'alimtu ternyata saya tahu mereka adalah abdal, wali-wali abdal. Kalau Ibrahim bin Adham semerap lek niku wali abdal, berarti beliau juga wali. La yariful wali illal wali. Pun wali abdal niku jarene teng napa sebagian kitab wali yang Allah ciptakan jumlahnya 40 okay. Setiap generasi 40. Akhirnya yang saya itu satu, Allah akan menggantikan orang lain untuk menjadi wali abdal. Amin. Pun ketika sampun napa kedatangan mereka wali abdal, ya sudah. Oh, saya tahu kalau mereka adalah para waliullah. Fakultu, kemudian saya mengatakan ausuni biwasiyatin hatta akhafullah ta'ala ka khifatukum. Wahai para waliullah, kula nyuwun wasiat, kula nyuwun nasihat. Nasihat yang sehingga bisa menjadikan kula niku takwa teng Gusti Allah seperti takwa jenengan teng Gusti Allah. Ataupun wasiat yang bisa membuat saya iman kaya jenengan imane teng Gusti Allah. Kula pengin kaya ngoten niku. Amin. Akhirnya faqalu, kemudian mereka mengatakan, "Ya wis, tak kei wasiatnya. Nusika bisa ba'ata asya." Sampeyan tak beri 7 wasiat. Iling-ilingen. Amin. Niki wasiate para wali abdal yang diwasiatkan kepada Ibrahim bin Adham. Awwaluha, yang pertama wasiate man kasura kalamuhu fala tatma fihi yaqadatul qalbi. Barang siapa sing akeh ngomongi, jagongan kene kono, ngopi kene kono, akeh ngomongi, maka jangan diharapkan dalam dirinya yaqadatul qalbi, orang yang hatinya hidup. Mesti dia itu lalai, wis fala tatma, jangan harapkan dia itu hatinya hidup. Mesti dia lalai, ghaflah atau yang lain. Kenapa? Karena kasuro kalam, banyak ngomongin, banyak bicaranya. Kecuali bicara yang memang ada faedahnya, koyok ngaos ataupun koyok membahas suatu ilmu ataupun wiritan. Niku jenenge kalam yang berfaedah. Pun yang kedua, wasaniha man kasuro akluhu, fala tatma fihi al hikmah. Barang siapa sapa wonge sing akeh maeme, sing akeh mangane, maka jangan harapkan pada dirinya niku akan mendapatkan hikmah, ya ilmu hikmah, ya kecerdasan al hikmah, ya kemudian hikmah dalam akalnya tidak mungkin bisa terjadi. Sampai fala tatma, jangan harapkan engkau pada orang itu yang akan menjadi orang yang ahli hikmah, enggak mungkin. Orang yang akeh dari angin. Pun niku yang kedua. Yang ketiga, wasalisuha niki tambah napa merono tambah jeru, paham ya. Wasalisuha man kasura ikhtilafu bin nas fala tatma fihi halawatul ibadah. Niki sing paling bahaya. Barang siapa sapa wonge sing kasura ikhtilaf, sering kumpul menungso, bendinane kumpul terus jagongan kene kono, akhirnya tidak mempunyai kesempatan waktu untuk hanya berdua nang sajadah kali Gusti Allah. Karena sibuk bi menungso, bisnis, akhirnya enggak ada waktu untuk menyendiri kepada Gusti Allah. Man kasura ikhtilatu bin nas, barang siapa yang sering banyak ikhtilatnya, banyak campur karo menungso. Lek ngoten niku fala tatma fihi halawatul ibadah. Niku sing paling bahaya. Jangan harapkan dia akan merasakan halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya ibadah, enaknya ibadah. Makanya sampai teng kitab niku dikatakan kalau seseorang niku adzan sampeyan kita mendengar adzan kok nang hati kita masih ada rasa berat
melakoni sholat, nun saya berarti hati kita masih belum nyaman dengan Islam. Belum nyaman dengan Islam. Jika kudu ada paksaan, ayo tak sholat, belum nyaman dengan Islam. Makanya benar dari kanjeng Nabi, man dzaqa halawatul iman, orang-orang yang merasakan manisnya iman itu benar-benar orang yang raditu billahi robba wa bil islami dina. Memang rela nyaman kalau Allah itu memang Tuhan saya dan Islam adalah agama saya. Makanya kita lihat dewi-dewi gimana respon hati kita kepada Islam. Amin. Pun man kasura ikhtilatu binnas fala tatma fi haram. Makanya sebagian ulama kang tarif niku dawuh ngeten ya. Alamatul iflas nggih. Alamatul iflas tanda-tanda kerugian itu apa jenenge sering kumpulnya supaya kalau napa hadis ini kalamnya ulama niku alamatul iflas kasratul ikhtilat binnas kalau nggak salah ngoten nggih. Nah jadi tondo-tondo niku wong ku merasa rugi itu adalah ketika dia terlalu sibuk kumpul karo menungso. Nggih pun niku yang ketiga, paham nggih. Kemudian yang keempat, nomor 7, yang keempat ya, man ahabbad dunya fala tatma niki. Tambah jauh tambah parah nggih. Man ahabbad dunya fala tatma fi husnul khotimah. Barang siapa yang sudah mencintai dunia, maka saya jangan harapkan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Paham ya? Pun. Makanya sampai napa teng syarah napa jeneng hadis yang lain mengatakan Gusti Allah itu tidak pernah membuat hati itu dua, satu tok. Makanya kalau sampean siap-siap senang dunia nggih, berarti siap-siap dimurkai Allah. Amin. Kalau sama seneng karo Gusti Allah maka siap-siap jenengan harus pilih jangan sampai seneng karo dunia. Artinya ngeten nggih. Gusti Allah tidak pernah melarang kita menjadi kaya, enggak nggih. Gusti Allah juga tidak pernah melarang kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mboten. Yang Allah larang ketika ada dia itu hati dunia itu sudah melekat dalam hati kita. Kenapa? Karena hubud dunia akan bisa terjadi baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Makanya titik tekannya adalah cinta kepada dunia. Amin. Mbuh niku wonge gak ngurus wonge niku sugih ataupun miskin. Makanya tidak ada larangan orang itu kaya atau miskin, terserah. Cuma resikonya hubud dunia itu lebih besar terjadi kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak daripada orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Makanya benar dari kanjeng Nabi, Allahumma ja'alna minal masakin. Kanjeng Nabi milih jadikanlah kula niku orang-orang yang termasuk orang yang masakin. Kenapa? Karena lebih aman dari godaan ad-dunya. Pun. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima, mangkana jahilan fala tatma fihi hayatul qalbi. Barang siapa sing bodoh tentang ilmu agama, maka jangan harapkan dia hatinya akan hidup. Nggih. Lah wis hatinya hidup, orang yang hatinya hidup niku ada setrumnya, ada napa jenenge magnetnya untuk senang melakukan ibadah. Cuma lagi hidup hatinya maka ya sudah akan menjadi qaswah, akan menjadi atos atine. Amin. Kemudian yang keenam, wasadizuha man ikhtara sahibatan zalim fala tatma fihi istiqamatud din. Barang siapa yang memilih teman yang zalim, nggih. Golek kanca sing zalim, nggih. Nun sewu kanca niku enggak hanya sekedar manusia, nggih. Kanca niku saged berbentuk koyo ngeten iki. Ini juga kanca, nggih. Artinya lingkungan kita, barang siapa yang kita memilih lingkungan yang zalim, nggih, maka jangan harapkan dia istiqomah dalam agamanya. Amin. Ya kadang maksiat, kadang tobat, kadang maksiat, kadang gak ada istiqomah. Dan yang terakhir niki, wasabiha man talaba ridun nas fala tatma fihi ridallahu ta'ala. Amin. Niki barang siapa sing sibuk dimanapun tempat, entah itu event ibadah, event pengajian, event gotong royong, event sosial, kok tujuannya hanya ingin mencari ridhon nas, mencari napa? Saya kini ku cari muka di hadapan orang,
ataupun cari suatu pangkat di hadapan orang agar saya itu dilihat, agar saya itu kayak gini. Ridhon nas. Barang siapa yang hidupnya niku sibuknya hanya mencari ridhon nas, ridhonya para menungso, maka fala tatma fihi ridhullah. Maka jangan berharap dia akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah. Makanya ridhon nasi ghayatun la tudrak. Hal-hal yang termasuk mustahil adalah mencari ridhone menungso. Artinya kita akan dipandang baik di seluruh manusia itu termasuk hal yang mustahil. Saapi-api adewe mesti ana sing gak seneng. Kanjeng Nabi yang sudah istimewa tetap aja ada yang gak suka, justru di kalangan orang yang terdekat, Abu Lahab, Abu Jahal. Makanya ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridhonya manusia itu termasuk hal yang ghayah la tudrak, finish yang tidak mungkin tercapaikan. Ada yang barang sing mustahil. Pun balik lagi hadis, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laili fataraka qiyamul laili muttafaqun alaihi. Utawi hadal hadis iku muttafaq alaih. Artinya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, sepakat oleh ulama hadis radhiyallahu anhum wallahu a'lam. Bisa bacakan.